Selamat datang di The Deep Dive. Anda mungkin sadar ya belakangan ini, makin sering nih kita lihat orang, apalagi anak muda, pada pakai baju adat atau aksesoris khas Indonesia gitu. Keren sih kelihatannya. Keren banget, ya. Tapi ini jadi mikir juga ya dari materi yang Anda bagikan, muncul pertanyaan yang agak menggelitik nih. Cukup nggak sih cuma dengan pakai simbol-simbol itu aja buat kita sebut diri kita berbudaya? Atau bahkan, budayawan. Yuklah, kita coba kupas bareng-barang ini. Misi kita kali ini ya, seperti biasa, menyelam lebih dalam, nggak cuma lihat luarnya aja. Pertanyaan ini pas banget sih konteksnya sekarang. Di satu sisi kan bagus ya ada rasa bangga, ada niat baik buat melestarikan, itu patut kita apresiasi jelas. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran juga yang muncul dari catatan Anda, jangan-jangan ini cuma tren sesaat. Maksudnya kayak Angin-anginan gitu ya. Iya, fenomena yang oleh para ahli di sumber Anda itu disebut sebagai fashionisasi budaya. Nah ini risikonya yaitu bisa jadi malah mengikis makna asli di balik simbol-simbol itu. Jadi pertanyaannya, apakah tampilan luar udah pasti mencerminkan pemahaman yang mendalam? Oke, menarik. Sebelum lebih jauh, mungkin kita luruskan dulu kali ya. Apa sih sebenarnya kebudayaan itu? Kalau kita gali dari materi Anda, ada pemikir kayak Kuncharaningrat. Beliau kan menekankan kalau kebudayaan itu bukan sekedar benda atau pakaian loh ya. Ini tuh keseluruhan sistem. Sistem gagasan, tindakan, terus hasil karya yang kita pelajari sebagai manusia. Dan ini erat banget kaitannya sama budi dan akal pikiran dan nalar kita. Betul. Keseluruhan sistem itu kata kuncinya. Jadi jelas ya, ini lebih dari ya selembar kain batik atau ikat kepala gitu. Menjadi berbudaya itu artinya memahami dan menghayati sistem nilai sama cara pandang itu sendiri. Tepat sekali, dan pemahaman mendalam ini juga jadi kunci buat istilah budayawan. Kalau kita cek di KBBI atau rujukan lain yang Anda sertakan itu, budayawan itu kan bukan sembarang orang ya. Mereka itu ahli, orang yang benar-benar berkecimpung di dunia kebudayaan, punya pengetahuan luas, aktif mengkaji, bahkan kadang memberi arah. Wah, berarti nggak main-main ya? Iya dong. Materi Anda kan sampai nyebut Gus Dur sebagai contoh sosok penjaga keragaman budaya. Jelas ini bukan sekedar soal siapa yang paling keren pakai baju adat pas kondangan kan? Padahal kalau kita lihat pakaian adat itu sendiri, simbol yang kuat banget ya. Penuh identitas, warisan, dan seringkali filosofinya itu dalam banget. Iya, kayak makna. Anda mungkin pernah dengarkan motif batik tertentu atau detil ukiran di pakaian adat dari berbagai daerah itu punya makna spesifik tentang alam lah, status sosial, harapan, atau nilai-nilai luhur. Tapi, ini dia, kenapa sekarang banyak yang pakai? Catatan Anda nunjukin motivasinya campur aduk nih. Campur aduk gimana tuh? Ya ada yang tulus, emang pengen melestarikan, tapi ada juga yang, pengen tampil beda aja, modis gitu, ekspresi diri lah, mungkin juga cari pengakuan sosial. Bahkan, nggak sedikit yang ikut-ikutan karena yaitu FOMO, Fear of Missing Out. FOMO? Iya, kan dipicu tren visual di media sosial yang cepet banget nyebarnya. Nah, bener banget. Dan disinilah letak risikonya yang juga disorot dalam bacaan Anda. Ketika fokusnya geser banget ke penampilan, ke gaya, atau komersialisasi, ya terjadilah yang tadi disebut fashionisasi budaya. Fashionisasi budaya. Jadi kayak... Bayangin aja kayak fast fashion tapi buat kultur. Sesuatu yang dipakai karena lagi ngetren, keren dilihat, tapi mungkin besok udah ganti lagi trennya. Maknanya nggak dipegang. Waduh. Para ahli jadi khawatir, makna filosofis yang kaya itu luntur gitu aja, tergantikan oleh apa yang mereka sebut nilai tanda. Nilai tanda maksudnya? Iya, sekedar simbol status, gaya, atau nunjukin saya bagian dari kelompok ini nih. Bukan lagi nilai maknanya, yaitu hakikat atau esensi dari simbol budaya itu sendiri. Ini kayak kita lebih peduli logo di tas mahal daripada cerita dan keahlian si pembuat tasnya. Kebudayaan yang kaya itu bisa tereduksi jadi komoditas atau pajangan aja. Jadi dangkal ya kesannya? Oke. Terus gimana dong menyikapinya kalau kita nggak mau kejebak di permukaan aja? Apa nih saran dari sumber-sumber yang Anda kumpulkan? Nah, kuncinya sebenarnya ada di edukasi dan literasi budaya yang lebih nyeluruh. Edukasi ya? Iya. Penting buat kita sama-sama belajar lagi sejarahnya, filosofi di balik simbol-simbol yang kita pakai atau kita lihat sehari-hari. Nggak cuma lihat kerennya aja gitu ya?
Betul, dan juga gimana caranya mendorong keterlibatan anak muda yang lebih dari sekedar ikut arus tren visual. Contohnya gimana tuh keterlibatan yang lebih dalam? Ya macam-macam bisa, mungkin ikut lokakarya membatik langsung, belajar tari daerah, atau ikut diskusi tentang nilai-nilai adat. Pokoknya yang sifatnya partisipatif dan menggali makna, nggak cuma konsumsi visual. Oke, masuk akal. Jadi kesimpulannya jadi cukup terang ya dari semua materi ini, menjadi berbudaya atau seorang budayawan itu jauh melampaui penampilan luar. Ini soal pemahaman, penghayatan, dan keterlibatan aktif dengan seluruh sistem kebudayaan. Idenya, nilainya, pengetahuannya, ya kan? Setuju, setuju. Tampilan luar kayak pakaian adat itu bisa jadi pintu masuk yang menarik sih. Tapi ya itu, jangan sampai kita berhenti di depan pintu itu aja. Perjalanan memahami budaya itu perlu lebih jauh ke dalam. Nah, ini menyisakan satu pemikiran reflektif nih buat Anda yang dengerin. Dengan pemahaman ini, gimana ya caranya Anda secara pribadi bisa mulai menggali lebih dalam makna di balik simbol-simbol budaya yang Anda temui? Atau mungkin yang Anda gunakan sehari-hari. Supaya nggak berhenti pada kekaguman akan penampilannya aja. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.